Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video yang terakhir untuk penjelasan mengenai sistem syaraf ya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai sistem syaraf otonom, yaitu bagian kedua dari sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi. Apa yang membedakan sistem syaraf otonom dengan sistem syaraf somatik sebelumnya? Sesuai dengan namanya otonom. Otonom berarti otonomi, bekerja atas keinginan sendiri. Kalau misalnya sebelumnya syaraf somatik itu bekerja secara sadar, artinya mengatur, mengendalikan gerakan-gerakan yang berasal dari eksternal tubuh, sedangkan otonom ini berasal dari internal tubuh dan tidak bisa kita kendalikan, ya. Oke, sistem syaraf otonom merupakan sistem syaraf yang bekerja tanpa disadari dan tanpa perintah dari sistem syaraf pusat. Nah, ini adalah sistem syaraf otonom. Nah, sama halnya seperti sistem syaraf somatik, sistem syaraf otonom juga secara fungsi ya ada dua, ada yang bersifat sebagai sensorik dan ada yang bersifat sebagai motorik. Nah, di mana sih letaknya sistem syaraf otonom? Jadi sistem syaraf otonom ini ada di dalam tubuh kita ya, jadi tidak bisa kita lihat dari luar. Dia ada di jantung kita, ada di hati, ada di ginjal, ya jadi itu adanya di organ-organ dalam yang nggak bisa kita lihat dari luar. Nah, dia dibagi menjadi dua, ada sistem syaraf simpatik dan ada sistem syaraf parasimpatik atau simpatetik dan parasimpatetik. Ini dibagi berdasarkan cara kerjanya. Ya, secara umum perbedaannya apa? Sistem syaraf simpatik dan sistem syaraf parasimpatik dalam cara kerjanya, simpatik itu bekerja saat kita sedang stres, sedangkan parasimpatik itu bekerja saat kita dalam kondisi rileks, ya. Jadi, karena simpatik bekerja saat kondisi kita sedang stres, maka sistem syaraf simpatik ini sifatnya membuang-buang energi kita. Jadi, dia memakai semua energi yang tersimpan. Sedangkan parasimpatik, karena dia bekerja saat kita dalam kondisi rileks, maka dia sifatnya adalah menyimpan kembali energi. Ya, menyimpan kembali energi yang telah dibuang. Itu secara umum. Nah, contohnya misalnya, ketika kita sedang dalam kondisi stres, kita terjebak macet, terlambat, dan sebagainya, apa yang kita rasakan? Secara fisiologis, misalnya jantung berdegup kencang, kemudian paru-paru kita menyempit sehingga nafas kita tersengal-sengal, kemudian lidah terasa kering karena saliva berkurang, kemudian keringat keluar, dan lain sebagainya. Itu adalah kerja dari sistem syaraf simpatik. Dia menghabiskan semua energi yang kita miliki, sehingga setelah itu kita akan merasa kelelahan. Nah, di mana pangkal syaraf simpatik? Syaraf simpatik pangkalnya ada di toraks dan lumbal, ya, di bagian toraks, dada, dan lumbal, sehingga nama lain simpatik adalah torakolumbal, ya. Nah, yang kedua, parasimpatik kebalikannya, ya, mereka bekerja secara antagonis. Ketika itu membuang energi, maka parasimpatik akan menyimpan energi, bekerja saat kita sedang relaksasi, ya. Misalnya jantung sudah tidak lagi berdegup kencang, kemudian pencernaan sudah berfungsi sebagai semestinya. Ketika kita stres, kita perasaan ingin buang air kecil dan sebagainya. Ketika sudah rileks, sudah nggak ada lagi. Nah, di mana pangkal syaraf parasimpatik? Dia ada di syaraf kranial, ya, di 12 pasang syaraf kranial dan sakral. Sehingga nama lainnya adalah kraniosakral. Yang terbalik ya, simpatik tadi nama lainnya adalah torakolumbal karena pangkal di toraks dan lumbal, sedangkan parasimpatik pangkalnya ada di kranial dan sakral sehingga nama lainnya adalah kraniosakral. Oke, kita lihat nih perbedaan fungsinya secara umum ya. Nah, simpatik dulu. Simpatik bekerja saat kita sedang stres. Contohnya, dia meleburkan pupil mata, memperbesar pupil, menghambat kelenjar ludah sehingga kita sulit untuk berbicara seolah mulut kering. Kemudian merelaksasikan bronki di paru-paru. Jadi paru-paru itu jadi lambat, ya. Jadi lambat sehingga kita menafas tersengal-sengal. Kemudian jantung jadi cepat denyut nadinya, kemudian lambung dan hambat kerjanya sehingga bawaannya kita pengen buang air kecil karena berlambat. Ya, harusnya kan dia cepat ya. Nah, kebalikannya parasimpatik menyempitkan pupil kita jadi kecil lagi, kemudian merangsang kelenjar ludah sehingga mulut terasa kembali basah, memperlambat denyut jantung seperti biasa, kemudian menyempitkan bronki paru-paru yang tadi jadinya ini jadi rileks kembali ya,
paru-parunya kita bisa bernafas dengan rileks lagi, kemudian aktivitas lambung jadi terangsang kembali sehingga kita tidak lagi merasa ingin buang air kecil dan lain sebagainya. Ini secara umum ya. Jadi itu saja, saya rasa tidak perlu banyak untuk sistem saraf otonom karena pada dasarnya perbedaannya sangat jelas dengan sistem saraf somatik. Somatik itu bekerja di luar, sedangkan otonom bekerja di dalam. Untuk lebih detailnya, di mana letaknya dan lain sebagainya, secara mudah kalian bisa pahami bahwa sistem saraf otonom ini adanya di organ-organ dalam kita, di jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Mungkin untuk yang lainnya saya rasa kalian bisa baca. Ini sangat mudah ya, saya kira ini adalah bagian terakhir dari sistem syaraf. Saya harap kalian bisa mengerti seluruhnya. Jika ada pertanyaan, tolong sekali kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar dan saya akan membalas insya Allah, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk ujian nanti ya. Saya akhiri ini, saya mohon maaf untuk semua proses belajar kita yang semester ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keadaan juga, dan saya harap sekali mudah-mudahan media yang saya gunakan bisa membantu kalian untuk bisa memahami ini, ditambah lagi kalian juga sudah saya bekali dengan modul dan juga buku yang saya buat sehingga memudahkan kalian untuk memahami materi ini. Saya tutup, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.